Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar bersama saya Ustazah Isti dalam mata pelajaran tematik. Hari ini kita sampai di subtema 3, tema 3 benda di sekitarku. Subtema pertama, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang keempat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan doa yang kita bacakan tadi akan membawa kelancaran dan keberkahan pada pembelajaran hari ini. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada 5 poin ya. Silakan dicermati. Lanjut. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai plastik ya. Plastik, solusi dan masalahnya. Banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai dengan sendok sayur terbuat dari plastik. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Kenapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan juga ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat, akan tetapi plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan hingga ratusan tahun. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh benda yang terbuat dari plastik. Nah, ada ember, kemudian ada gayung, kemudian ada ini ya tempat sampah, kemudian ada juga payung. Payung ini juga terbuat dari plastik. Dan masih banyak lagi benda-benda yang berbahan dasar plastik ya nak ya. Nah, berikut ini adalah waktu yang dibutuhkan plastik untuk bisa terurai secara alami. Nah, ini ya, kertas. Kalau kertas, waktu yang dibutuhkan untuk bisa terurai secara alami yaitu sekitar 2 hingga 5 bulan. Kardus 5 bulan, kemudian kulit jeruk ini bisa terurai secara alami dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Puntung rokok, waktu untuk terurai secara alaminya yaitu 10 tahun. Kulit sepatu antara 25 sampai dengan 40 tahun. Nah, ini plastik ya, plastik misalnya sejenis bungkus deterjen atau untuk cuci baju itu ya nak ya. Nah, itu terurainya untuk bisa terurai secara alami membutuhkan waktu 50 hingga 80 tahun. Wah, ini lama sekali ya nak ya. Kemudian plastik ini secara umum bisa terurai antara 50 hingga 100 tahun. Kaleng soft drink atau aluminium ini waktu terurainya hingga 80 sampai dengan 100 tahun. Aluminium ya sama ya. Kemudian baterai ini waktu yang dibutuhkan untuk terurai secara alami yaitu sekitar 100 tahun. Kemudian kantong plastik 10 hingga 20 tahun. Nah, ini ada styrofoam ya. Styrofoam ini bahkan tidak dapat diuraikan. Nah, jadi benda-benda berikut ini, bahan dasar berikut ini membutuhkan waktu yang sangat lama sekali anak ya untuk bisa terurai. Nah, maka dari itu kita perlu apa? Perlu untuk menghemat penggunaan plastik ya.
Nah, bagaimana cara menggunakannya nanti akan kita bahas di slide yang selanjutnya ya. Nah, maka dari itu ketika kita ketika kita misalnya berbelanja ataupun misalnya kita memerlukan kantong plastik, kita menggunakannya bisa dari kantong plastik yang sudah kita miliki ya, bisa digunakan untuk beberapa kali, jadi tidak membuang-buang plastik ya, karena plastik ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Begitu pula dengan aluminium, baterai, kemudian styrofoam dan lain-lain. Bahkan styrofoam ini tidak dapat diuraikan ya, seperti itu ya. Nah, untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara berikut ini, yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan juga recycle atau mendaur ulang. Reduce ini adalah mengurangi penggunaan plastik. Misalnya, ketika kita berbelanja sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik ya, seperti itu ya ya. Misalnya kita berbelanja, kita menggunakan tas belanja dari rumah saja, jadi ketika di tempat belanja kita tidak membeli plastik ya, apalagi sekarang plastik itu membeli ya dibeli. Jadi alangkah lebih baiknya kita membawa tas belanja sendiri dari rumah, kan kalau tas belanja itu bisa dipakai untuk beberapa kali ya, tidak jadi bisa lebih hemat juga, seperti itu. Kemudian reuse ini adalah memanfaatkan kembali, jadi plastik-plastik yang sudah tidak terpakai ini bisa digunakan kembali, misalnya kemasan botol minuman. Nah, ini dapat kita gunakan kembali untuk menghias. Nah, untuk sebagai ini ya pot bunga ya, jadi kita tambahkan hiasan dan kita jadikan pot bunga. Misalnya juga ada yang dijadikan tempat pensil juga bisa, dan lain-lain. Kemudian ada recycle. Recycle ini mendaur ulang sampah plastik, biasanya dilakukan di pabrik. Nah, sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan kembali. Jadi plastik itu didaur ulang agar tidak terbuang sia-sia. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah yang lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Nah, mereka lah yang akan membawanya ke pabrik untuk didaur ulang. Nah, kita bisa menggunakan plastik secara bijak ya ya. Boleh menggunakan plastik tapi jangan terlalu sering ya. Jadi kita harus menghemat penggunaan plastik, jangan terlalu sering menggunakan plastik. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi sudah ya caranya dengan reduce, kemudian reuse dan juga recycle. Nah, plastik tidak hanya digunakan untuk perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola. Misalnya adalah bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik ya. Seperti ini bolanya. Lakukan pemanasan sebelum mulai permainan ya nak ya. Pemanasan ini bermanfaat untuk mencegah yang namanya cedera. Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola seperti berikut ya. Nah, jadi seperti ini langkah bermainnya. Oh ya, nah untuk mapel PJOK ini akan kalian dapatkan secara lebih jelas di mapel PJOK ya. Nah, kemudian ada bermain bola tangan. Langkah permainannya adalah seperti ini. Permainan dimainkan di lapangan. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Jadi permainan bola tangan ini dilakukan secara berkelompok ya. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang
lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Jadi pemenangnya adalah kelompok yang paling banyak memasukkan bola ke gawang lawan ya. Nah, materi kita hari ini sudah selesai. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Patuhi selalu 5M ya. Kemudian di rumah jangan lupa untuk selalu rajin belajar dan juga membantu orang tua ya. Untuk belajar nanti apabila ada kesulitan bisa ditanyakan kepada Ustazah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.